Halo teman-teman Akbar Tovan Channel yang selalu setia terus mendukung Akbar Tovan Channel. Baru-baru ini terdengar berita tentang statement yang dikeluarkan oleh Kemenpora beserta Kapolri untuk cabang olahraga di Indonesia bakal dipertandingkan lagi di tahun 2021 ini. Tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Kita mencari jalan keluar yang terbaik, penerapan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, tetapi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan masyarakat khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan itu tetap bisa berjalan. Kami dari kepolisian membuka ruang untuk dibicarakan lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang perlu disiapkan, baik yang bersifat administrasi, mengutamakan penegakan aturan terkait dengan protokol kesehatan, namun demikian juga kegiatan yang terkait dengan kepemudaan dan olahraga bisa terlaksana. Maaf ya teman-teman, kami belum bisa membuat tutorial berkendara di sirkuit karena cuaca di daerah sini baru musim penghujan, baru tiap hari hujan dan hujan mulai pagi sampai malam. Jadi kami cuma bisa latihan itu paling antara 1 jam ataupun 2 jam. Nah di situ waktu itu saya memanfaatkan untuk mengajari anak-anak yang bersekolah di 86 Training Facility. Mungkin nanti ketika cuaca sudah membaik, kami terus tetap akan memberikan tutorial selanjutnya. Apa yang belum kita bahas, nanti coba kalian komen apa masukannya, pengen latihan apa. Di video kali ini kita akan membahas syarat apa saja yang perlu dibutuhkan untuk seorang pembalap mengikuti suatu kejuaraan Gas Track. Mengingat sebentar lagi akan ada balap lagi. Ada balap? Ya. Karena di sini banyak teman-teman belum mengetahui gimana caranya seseorang untuk mengikuti suatu event Gas Track. Yang pertama, harus sehat jasmani dan rohani. Kedua, pembalap harus mempunyai kartu izin start atau KIS. Seperti ini. KIS bisa diperoleh dari Pemprov daerah masing-masing dan juga bisa online dari PP IMI Pusat. Kita membuat KIS ini syaratnya untuk usia di atas 16 tahun kita wajib memiliki KTP dan SIM, serta anak yang di bawah usia 16 tahun harus memiliki izin yang bertanda tangankan di atas materai oleh walinya. Ketiga, kriteria pembalap. Kriteria pembalap ini menentukan di mana pembalap itu nanti akan berlombanya atau di masing-masing kelasnya. Contohnya, kelas pemula. Kelas pemula ini dibatasi sampai usia maksimal 17 tahun. Kelas junior ini dibatasi sampai dengan usia 20 tahun. Serta yang terakhir adalah kelas senior. Kelas senior itu usia di atas 21 tahun sampai dengan maksimal 40 tahun. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang batas maksimal tahun tersebut. Jadi contohnya untuk tahun ini kelas pemula itu maksimal lahir itu tahun 2004. Jadi untuk anak-anak yang lahirnya tahun 2003 otomatis tahun ini kan sudah masuk di 18 tahun. Jadi sudah masuk di kelas junior. Walaupun anak tersebut mau lahirnya Januari ataupun Desember, pokoknya itu sesuai tahunnya. Nah, yang perlu diketahui juga di sini ada sanksi untuk orang yang memanipulasi data. Contohnya memanipulasi data tahun kelahiran seperti memalsu akte kelahiran. Nah, di situ ada sanksi untuk orang yang melanggar atau memanipulasi data tersebut selama 2 tahun tidak boleh mengikuti kegiatan balap di Indonesia ini.
Dan juga ketika dia sudah mengikuti suatu kejuaraan, misalkan dia sudah mengikuti di kejuaraan nasional dan poin dia sudah bagus atau di atas, poin tersebut akan hangus secara otomatis. Yang keempat, mengisi formulir pendaftaran. Pendaftaran di sini bisa on the spot di sirkuit, dan juga sekarang kita juga telah dipermudah oleh daftar online. Yang kelima, skrut awal. Ketika kita sudah memperoleh kwitansi pendaftaran dari panitia penyelenggara, kita langsung mengisi formulir scrutineering untuk mendata motor dan kelas apa saja yang kita akan ikuti. Yang keenam, kita wajib atau mengirimkan perwakilan untuk mengikuti briefing peserta, dan kita harus mengisi absensi untuk briefing peserta agar kita mendapatkan hak untuk protes. Yang ketujuh, kita wajib mengikuti free practice untuk mengenal lintasan. Biasanya free practice dilakukan dengan sesuai kategori, seperti kelas pemula, untuk standar pemula, nanti dilanjut kelas BB modifikasi pemula, sport pemula, juga junior, dan seterusnya sampai semua kelas itu melakukan free practice. Yang ke-8, terkadang di kejuaraan nasional ada qualifying time trial, atau yang populer didengar adalah QTT. QTT itu adalah pengambilan waktu tercepat. Nah, fungsinya ini nanti siapa yang tercepat memutari sirkuit, dia akan berhak menempati di starting grid yang pertama. Jadi dia berhak memilih dimanapun dia akan start dan diikuti oleh peserta yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, serta seterusnya. QTT biasa dilakukan tidak mengacu pada lap, tetapi dia mengacu pada waktu, durasinya antara 10 sampai 15 menit, di mana nanti pembalap tersebut memutari sirkuit itu diambil waktunya yang tercepat per lapnya. 9 race. Ketika race berlangsung, kita fighting untuk menempatkan posisi yang terbaik agar kita berada di podium yang terbaik juga. Di sini setelah race finish, biasanya untuk kejuaraan nasional ada simbolis di podium, tetapi harus juga menunggu nanti hasil akhirnya di setelah skrut akhir. Yang ke-10, ketika kita sudah finish dan kita mendapatkan podium, kita wajib mengikuti skrut akhir untuk mencocokkan data motor tersebut apakah benar yang didata pada waktu skrut awal di kelas yang didaftarkan di masing-masing kelas tersebut. Nah, itulah sedikit tata cara atau urutan seorang pembalap yang akan mengikuti sebuah event. Nah, di sini kan sudah ada kabar gembira tentang kemarin Menpora beserta Kapolri mengeluarkan statement akan dipermudah perizinan untuk olahraga di Indonesia ini. Mari untuk teman-teman Gas Track khususnya agar segera mempersiapkan semua prasarana yang akan digunakan untuk mengikuti sebuah perlombaan. Mungkin dari surat-surat, juga perlengkapan motor, juga perlengkapan balapnya, juga persiapan fisik. Setidaknya kita mulai latihan lagi, kita semangat lagi untuk menghadapi event di tahun 2021 ini. Selalu semangat, jaga kesehatan, maju terus, Gas Track Indonesia.